Halo semuanya, perkenalkan nama saya Armando Angriawan. Saat ini saya baru saja lulus S1 dan berencana untuk lanjut ke S2 dengan jurusan teknik industri. Saya memiliki teman masa kecil yang memutuskan untuk tidak bersekolah dan bahkan memilih untuk keluar dari rumah. Dampaknya adalah pergaulan bebas dan bahkan sempat menggunakan obat-obatan terlarang. Saya bersyukur saat ini saya bisa menempuh pendidikan dan saya bisa belajar dengan baik. Dan banyak hal yang saya alami untuk mempersiapkan masa depan yang akan saya capai. Ketika saya mengajar sebagai seorang asisten lab, saya menyadari bahwa saya suka mengajar dan merasa senang bahwa saya bisa mengajarkan materi kepada di kelas saya dan juga mempraktekkan. Pergi ke perguruan tinggi adalah langkah penting bagi saya supaya saya bisa mendapatkan bekal, yaitu keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya yang saya perlukan agar bisa menciptakan karya-karya yang bisa menginspirasi banyak orang. Saya ingin mengatakan terima kasih kepada kalian semua yang telah mensupport saya. Dan saya berjanji akan melakukan yang terbaik sebagai bentuk rasa syukur saya kepada pertolongan Tuhan yang termanifestasi melalui kalian semuanya. Thank you ICA for helping us cover 21% of Edo, Kevin, and Surya's entrance school fees through Creating Hope booth sales last month. How do we cover the rest? Just for the enrollment and first semester cost, we need 400 people from ICA East and West to give 207,375 rupiah each before the end of May. We also still need monthly pledges for the rest of their 4-year education. Please fill out the form by scanning this QR code so we can keep track of your giving. Big thanks to ICA Media, Untai Studio, Glenn Rohadian, and David Chaya Kusuma for helping us make this video. And we praise God for you all. Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. ICA Volunteers bersiaplah untuk Equip Night di mana kita akan fokus pada penanganan situasi darurat di gedung gereja. Tidak perlu mendaftar untuk menghadirinya, ingat untuk makan sebelum acara karena makan malam tidak disediakan. Bergabung bersama kami di ICA West pada hari Rabu 1 Mei di jam 7 malam. Sampai jumpa. ICA Kids Camp akan segera hadir pada tanggal 26 hingga 28 Juni untuk anak-anak SD kelas 4 hingga 6. Untuk mendaftar atau mendapatkan informasi lebih lanjut, cukup klik kode QR berikut. Daftar sebelum 5 Mei untuk mendapatkan harga early bird. Pendaftaran camp akan ditutup pada 31 Mei. Tempat terbatas, jadi segera daftarkan anak Anda. Mission trip ICA ke Papua akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 14 Juni. Kita akan membangun gedung nomor 87 hingga 90. Besar biaya adalah 5 juta per orang. Kesempatan ini dibuka bagi para kaum pria dan pendaftaran ditutup pada 19 Mei. Daftar hari ini dan mari bangun kerajaan Allah di Indonesia. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Selamat pagi semua, selamat datang di Kebaktian Bahasa Indonesia Online ICA Surabaya. Saya sangat senang bisa hadir bersama saudara sekalian pada pagi hari ini dan saya berdoa kiranya setiap dari kita pada pagi ini diberikan semangat baru dan juga sebuah kehausan untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Akan tetapi sebelum kita masuk ke dalam firman pada pagi hari ini, ada sebuah pengumuman yang ingin saya sampaikan bagi Bapak Ibu yang mungkin adalah seorang volunteer di gereja ICA Surabaya. Oke, pada tanggal 1 Mei ini akan diadakan Equip Night yang dimana kami ingin mengundang semua Bapak Ibu yang merupakan bagian dari tim volunteer gereja ICA Surabaya untuk datang dan hadir untuk berkumpul dan bercengkrama bersama dan juga untuk dilakukannya pelatihan agar kita diperlengkapi di dalam pelayanan-pelayanan kita. Oleh karena itu, saya ingin memberitahukan dan mengingatkan pada Bapak Ibu untuk tidak lupa, tolong catat di kalendernya pada tanggal 1 Mei jam 7 malam hari Rabu di sini di Gereja ICA Barat, saudara. Jadi jangan sampai teman-teman lupa dan pastikan untuk datang dan hadir bersama karena ini adalah sesuatu yang you don't wanna miss, oke? Nah, pada pagi hari ini
kita akan melanjutkan serian khotbah kita akan, tetapi sebelum kita melakukan itu, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa bersama, saudara. Bapa kami di surga, puji syukur kami tinggikan padamu Tuhan atas kesempatan telah Engkau berikan kepada kami, Bapa. Di mana kami dapat hadir bersama, berkumpul bersama Tuhan, dan bersiapkan hati bersama Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, Bapa. Kami berdoa, kiranya firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini, Tuhan, menjadi firman yang mengubahkan setiap dari kami, Tuhan. Dan kami undang Roh Kudus untuk datang dan turun bersama kami, Bapa. Karena kami percaya, kami sebagai orang-orang yang penuh dosa, Tuhan, tidak akan bisa paham dan mengikuti, Tuhan, apa yang Kau ingin kami dengarkan, Bapa. Oleh karena itu kami membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk datang dan mengajari itu kepada kami, Tuhan. Dan kami serahkan sisa dari ibadah kami ini dalam nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami doa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, what do you turn to your neighbor? Jangan sungkan-sungkan untuk kasih hai, kasih tos ke tetangga teman-teman pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan serial khotbah kita yang kita sebut dengan set free atau dibebaskan. Di mana di dalam serial khotbah ini kita sedang membaca melalui firman Tuhan yang ditemukan di dalam buku Galatia yang dituliskan oleh Rasul Paulus, di mana di dalam buku Galatia ini ada beberapa hal yang Rasul Paulus ingin jelaskan dan ajarkan kepada kita, di mana salah satu hal yang kita pelajari dalam buku Galatia ini, di mana Paulus mengajarkan kepada jemaat kota Galatia apa yang ia pahami tentang keselamatan itu. Dan bagaimana keselamatan itu adalah sesuatu yang hanya berasal daripada Tuhan dan bukan dari apa yang kita perbuat. Kita juga bisa membaca ini dalam Efesus 2 ayat 8-9, di mana ini merupakan sebuah pengingat bagi bangsa yang waktu itu mendengarkan firman ini, agar tidak ada satu orang pun daripada mereka dan daripada kita sekarang yang bisa menyombongkan diri ataupun menambah syarat-syarat untuk seseorang itu diselamatkan. Dan pada konteks di dalam cerita Galatia ini, mereka memaksa, beberapa orang memaksa orang-orang lain yang ingin percaya kepada Tuhan untuk menghidupi tradisi-tradisi dan hukum-hukum Taurat sebagai syarat agar mereka bisa diselamatkan. Tentu ini adalah sebuah permasalahan yang besar, dan ini adalah permasalahan yang sangat sering dialami di dalam gereja mula-mula, dan di mana banyak sekali orang Kristen Yahudi yang mengajarkan dan memaksa jemaat Kristus lain yang berasal dari bangsa-bangsa lain untuk mengikuti tradisi bangsa Yahudi seperti disunat. Oke, mereka menjadikan ini adalah sebagai sebuah syarat untuk menerima keselamatan tersebut. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan Injil yang Paulus ajarkan. Ini juga sangat bertentangan dengan Injil yang telah Paulus terima dari Tuhan sendiri. Karena bukan hanya ini menyebabkan adanya, mungkin bisa dibilang, perpecahan di dalam tubuh Kristus, ini juga menyebabkan di mana karya salib Tuhan itu dikecilkan. Oleh karena itulah Rasul Paulus memutuskan, dari kegeramannya, dia memutuskan untuk menulis surat ini kepada jemaat di kota Galatia. Minggu lalu kita telah belajar bagaimana Rasul Paulus telah membuktikan bahwa ialah sebenarnya adalah seorang rasul yang telah dipilih oleh Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus mendorong jemaat kota Galatia itu untuk memiliki kesatuan yang ditemukan di dalam Injil. Dan untuk itu mari kita baca bersama dari Galatia 2 ayat 1-21. Dan ini akan agak panjang, saudara. Oleh karena itu saya akan membaca dengan cepat. Saudara bisa ikuti saya dengan dalam Alkitab ini ya. Galatia 2 ayat 1-21. Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan dan kepada mereka yang kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur atau tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tetap tinggal pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu?
itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Yang mereka yang terpandangkan ini, Paulus sedang berbicara tentang murid-murid Yesus yang lain yang dia temui pada saat itu, oke? Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Paulus bertentang dengan Petrus, tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menantangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri pun turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi, menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena mereka melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sama sekali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab kiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Di sini kita melihat sekali lagi bagaimana Rasul Paulus sangat menentang apa yang sedang terjadi di dalam tubuh Kristus di kitab Galatia ini. Ia sangat menentang adanya pengajaran yang mengharuskan orang-orang yang bukan Yahudi untuk mengikuti tradisi-tradisi orang-orang Yahudi tersebut. Baginya, ini merusak karya keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita di atas kayu salib, saudara. Di dalam ayat 16 berkata, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Dan ini adalah sesuatu yang mungkin kita bisa bilang adalah sesuatu yang sangat konsisten di dalam pengajaran dan kehidupan Rasul Paulus. Di mana kita melihat di dalam setiap pengajaran Rasul Paulus, dia seringkali menekankan bahwa keselamatan itu bukanlah hasil upaya, bukanlah hasil jeripaya kita sendiri. Itu bukanlah hasil karena kita telah menghidupi hukum Taurat, akan tetapi itu adalah hasil dari kasih karunia yang Tuhan Yesus Kristus telah bagikan kepada kita semua. Di dalam setiap pelayanan, di dalam setiap pengajarannya, dan di dalam surat-surat lain, kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus selalu konsisten di dalam menekankan bagaimana hanya oleh kasih karunialah
kita bisa menerima keselamatan. Kita bisa membaca ini dalam Efesus 2 ayat 8-9 yang berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita juga bisa membaca ini dalam Filipi 3 ayat 9 yang berkata, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Dan juga kita bisa menemukan dalam Roma 3 ayat 28 yang berkata, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan oleh iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Saudara, kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus selalu menekankan di dalam setiap pengajarannya kepada gereja-gereja mula-mula bahwa keselamatan itu hanya berada di dalam apa yang telah Kristus kerjakan di atas kayu salib dan bukan pada hal-hal lainnya. Dan dia sangat marah dan sangat geram ketika orang-orang di kota Galatia itu menekankan dan memaksakan kepada bangsa-bangsa lain yang ingin menerima Yesus, bagaimana mereka harus mengikuti hukum Taurat, bagaimana mereka harus mengambil dan mengikuti tradisi-tradisi seperti disunat agar kiranya mereka bisa diselamatkan secara utuh. Dan tentu ini adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan apa yang Paulus ajarkan. Oke, karena dia percaya dan dia sangat diubahkan oleh karya salib Kristus, bagaimana di atas kayu salib itu Tuhan telah membayarkan segala kebutuhan kita, Tuhan telah membayarkan segala dosa kita, dan orang-orang yang telah menerima Kristus dan apa yang telah ia kerjakan dari atas kayu salib itu telah menjadi orang-orang yang baru. Jadi dia sangat menentang apa yang telah diajarkan oleh guru-guru yang mengajarkan kebenaran yang salah tersebut. Dia ingin memberitahukan kepada kita semua dan dia ingin memberitahukan kepada orang-orang di Galatia itu bahwa kebenaran yang sebenarnya adalah keselamatan itu hanya berada di atas kayu salib yang telah Yesus lakukan untuk kita semua. Dan saya ingin bilang saudara pada pagi hari ini, jika di dalam gereja saudara, jika ada pendeta-pendeta yang saudara dengar yang mengatakan, yang mengajarkan bahwa keselamatan itu datang dari hal lain, yang bukan hanya berasal di atas kayu salib, itu bukanlah kebenaran saudara. Saya tahu banyak sekali pengajaran-pengajaran di luar sana yang mengajarkan bahwa oh ya, jika kita ingin selamat, kita harus percaya Kristus dan melakukan sesuatu. Dan berbuat baik dan melakukan ini. Saya ingin bilang, kita sebagai orang Kristen harusnya paham bahwa hanya kayu salib, hanya apa yang telah Yesus perbuat di atas kayu salib itu yang menyelamatkan kita semua. Dan iman yang kita taruh di dalam itu, itulah yang menyelamatkan kita. Tidak ada hal lain yang bisa memberikan kita keselamatan. Dan kita bisa paham sekarang kenapa Paulus sangat marah ketika ada orang-orang yang mengajarkan hal sebaliknya. Oke, di sini dia katakan bahwa mereka mengajarkan itu supaya mereka bisa memperhambakan kita. Saudara, kita harus mempunyai sebuah hikmat untuk menerima pengajaran-pengajaran yang orang ucapkan kepada kita, saudara. Jangan sampai kita yang tidak fasih di dalam Alkitab, kita yang tidak membaca firman Tuhan dengan benar-benar dipimpin ke tempat-tempat yang salah karena kita tidak tahu kebenaran. Dan sekali lagi saya ingin bilang, kebenaran itu mengatakan bahwa keselamatan hanya didapatkan di atas kayu salib dan apa yang telah Yesus perbuat. Oke, bukan hal lain. Dan jika ada pengajaran lain yang mengatakan bahwa oh, saudara harus melakukan ini, harus melakukan itu untuk diselamatkan, itu adalah kesalahan dan itu adalah kebohongan, saudara. Paulus sendiri berkata mereka melakukan itu karena mereka ingin memperhambakan saudara. Oke? Dan saya rasa ini adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk kita ingat. Karena sekali lagi, jika kita mempercayai apa yang banyak sekali orang-orang pada gereja awal mula-mula itu percayai, bahwa keselamatan itu harus disertai dengan usaha, harus disertai dengan hukum Taurat, harus disertai dengan melakukan ini dan itu. Kita merusak apa yang telah Yesus perbuat di atas kayu salib. Kita mempermurahkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Saya ingin bilang, kematian Yesus di atas kayu salib, harga yang telah ia bayar itu lebih dari apapun yang bisa kita lakukan, saudara. Oleh karena itu, Paulus sangat geram ketika ada orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang sebaliknya. Ketika ada orang-orang yang mengajarkan hal yang salah, saudara. Dan bukan hanya ini merusak karya Kristus di atas kayu salib, ini juga
menjadi cikal bakal perpecahan dan ketidaksenjangan di dalam tubuh Kristus saat itu. Oleh karena itu dia sangat marah, saudara. Banyak dari mereka yang merasa mereka belum menjadi pengikut Kristus yang sepenuhnya karena mereka belum disunat. Banyak juga mereka yang merasa bahwa mereka belum menjadi pengikut Kristus yang sebenarnya karena mereka belum bisa menghidupi hukum Taurat. Sebaliknya, banyak juga mereka yang menjadi sombong karena mereka merasa mereka lebih soleh di dalam menghidupi hukum Taurat. Mereka menjadi sombong karena mereka merasa mereka sudah disunat. Mereka menjadi sombong karena mereka merasa usaha mereka lebih dari usaha orang-orang yang lain. Dan ini menciptakan sebuah perpecahan, ketidaksenjangan. Ada yang bilang, oh saya sudah disunat, oleh karena itu saya mungkin bisa dilihat sebagai orang yang lebih spiritual daripada engkau. Dan sebaliknya orang yang satunya yang belum disunat itu merasa bahwa, oh mungkin saya memang belum pantas untuk berada di sini karena saya belum menghidupi apa yang telah disampaikan kepadaku, yaitu hukum Taurat. Paulus ingin mereka tahu, saudara. Alasan kenapa ia marah, karena ia ingin mereka tahu bahwa Tuhan kita tidak bersekutu dengan kita. Karena kita telah melakukan sesuatu yang spesial. Dia juga tidak bersekutu dengan kita berdasarkan ras dan budaya kita. Dia bersekutu dengan kita karena kasih-Nya yang luar biasa. Ia kirimkan putranya satu-satunya untuk mati di atas kayu salib untuk kita semua. Karena begitu besar kasih Tuhan. Bukan karena apa yang kita perbuat. Atau mungkin latar belakang kita, budaya kita. Tapi karena kasih-Nya yang begitu besar, Tuhan memilih untuk mengirimkan putranya yang tunggal. Agar kita bisa diselamatkan. Agar kita bisa bersekutu dengannya. Nah, sekarang jika Tuhan saja tidak memberikan syarat-syarat itu untuk bersekutu dengan kita. Mengapa sekarang kita menjalin persekutuan dengan sesama kita berdasarkan upaya, berdasarkan usaha, berdasarkan syarat-syarat, berdasarkan ras dan budaya? Inilah yang Paulus ingin tentang, saudara. Dan mungkin jika kita bandingkan dengan gereja kita sekarang, mungkin Paulus akan menentang hal-hal seperti perlakuan istimewa kepada orang-orang khusus. Saya ingat, saudara, di beberapa gereja yang pernah saya pergi, mereka mempunyai kursi-kursi yang spesial. Oke, bagi orang-orang yang spesial dalam gereja mereka. Mereka punya kursi-kursi khusus untuk para penyumbang dana terbesar. Mereka punya kursi-kursi khusus bagi para pendeta-pendeta atau hamba Tuhan yang luar biasa. Dan saya tidak menentang, saudara. Saya ingin bilang bahwa pada hari ini saya tidak menentang budaya di mana mereka ingin menghargai dan menghormati hamba Tuhan. Akan tetapi saya ingin bilang, jika itu menjadi sesuatu yang sangat merusak dan memecah belah, kita harus memikirkan itu lagi. Paulus akan menentang perlakuan istimewa kepada orang khusus. Dan dia juga akan menentang ketika ada keharusan orang-orang untuk ibadah dengan cara spesifik. Atau untuk mengikuti aturan-aturan yang spesifik. Dan bukan karena dia anti aturan. Akan tetapi dia ingin kita paham bahwa aturan itu ada. Bukan untuk membawa kita kepada keselamatan. Karena keselamatan itu hanya datang daripada apa yang Yesus perbuat di atas kayu salib, saudara. Dia ingin kita paham bahwa aturan itu harusnya datang, harusnya ada untuk membantu kita menjadi orang-orang Kristen yang lebih soleh lagi, menjadi lebih seperti Kristus. Banyak, saudara, saya lihat gereja-gereja yang menggunakan syarat-syarat untuk menjadikan itu sebagai sesuatu yang mereka ajarkan secara spesifik. Dan saya yakin jika Paulus ada pada pagi hari ini, Paulus akan menentang adanya hal-hal tersebut. Karena sekali lagi, itu mengecilkan apa yang telah Yesus perbuat di atas kayu salib. Dan juga itu akan memecah belah. Di dalam pasal ini juga ia mengajarkan kepada kita bagaimana kita atau mereka yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat telah mati bagi dirinya sendiri dan hidup untuk Kristus saja. Di dalam ayat 19-20 ia berkata, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dia berkata bahwa kepada setiap orang yang telah menerima Kristus sebagai juru selamatnya,
Mereka telah mati bagi dirinya sendiri dan sekarang hidup untuk Kristus. Oleh karena itu, latar belakang, tempat di mana mereka berasal, budaya, kebiasaan, atau apapun yang telah mereka capai, itu bukan lagi hal yang penting di depan mata Kristus. Oke? Orang yang telah menerima Kristus, kita telah menerima identitas yang baru. Bukan lagi hal-hal yang kita telah capai, budaya kita, tempat kita berasal, latar belakang kita yang menjadi penentu identitas kita, akan tetapi identitas kita ditemukan di dalam apa yang telah Yesus perbuat di atas kayu salib. Jika kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia Kristus, kita telah menjadi orang-orang yang baru. Orang-orang yang ditandai oleh karya keselamatan Kristus di atas kayu salib. Dan bukan lagi orang Yahudi atau Yunani yang menjadi identitas kita. Bukan lagi orang Surabaya, bukan lagi orang Sidoarjo, bukan lagi orang Ambon, bukan lagi orang kaya atau orang kurang mampu yang menjadi identitas kita. Melainkan Kristus, Yesus lah menjadi identitas kita semua. Oleh karena itu kita sekarang adalah saudara, kita sekarang adalah satu tubuh. Dan oleh karena itu jugalah Paulus memanggil kita. Ia mengajarkan kepada kita untuk mengejar kesatuan sebagai tubuh Kristus. Tidak ada lagi divisi-divisi di antara kita. Tidak ada lagi orang Cina, tidak ada lagi orang Indonesia, tidak ada lagi orang Surabaya, orang Ambon, tidak ada lagi orang kaya, tidak ada lagi artis, tidak ada lagi influencer. Tetapi kita adalah semua umat Kristus, umat pilihan Allah yang telah dipanggil dan telah menerima keselamatan tersebut. Dan pagi ini pertanyaan yang perlu kita tanyakan, seperti apakah persatuan di dalam Injil itu? Dan saya ingin bilang, hal pertama yang kita bisa pelajari dari pasal ini adalah, di dalam kesatuan itu ada keterbukaan. Salah satu hal yang menandakan kesatuan dalam tubuh Kristus itu dengan adanya keterbukaan. Galatia 2 ayat 3-6 berkata, tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah orang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki dalam Kristus Yesus, supaya dengan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mundur dan tunduk pada mereka, agar kebenaran Injil dapat tetap tinggal pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Sebagai tubuh Kristus, sebagai sebuah gereja, kesatuan itu terlihat melalui adanya keterbukaan terhadap satu sama lain, saudara. Menerima siapapun dan setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus tanpa memandang latar belakang budaya, etnis mereka. Dan juga saya ingin bilang, tanpa memandang kelas sosial mereka, tanpa memandang pencapaian mereka, tanpa memandang apa yang telah mereka perbuat di masa lampau. Itu adalah tanda adanya kesatuan di dalam tubuh Kristus. Dan jika kita melihat Rasul Paulus di dalam pengajaran, seringkali ia berbicara bagaimana tidak ada divisi-divisi lagi di dalam tubuh Kristus yang harusnya memecah belah kita. Di dalam 1 Korintus 12, Paulus menggambarkan bagaimana kita sebagai pengikut Kristus itu adalah ibarat sebuah tubuh yang mempunyai banyak bagian yang berbeda-beda, akan tetapi kita tetap satu. Ia memberi contoh juga bagaimana Titus yang merupakan orang Yunani tidak diharuskan untuk disunat lagi agar ia bisa diterima menjadi seorang pengikut Kristus oleh para murid-murid Yesus yang lain. Ia juga menekankan bagaimana Allah bukanlah Allah yang memandang muka, melainkan hati. Dan bagi mereka yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat mereka, mereka telah menerima identitas baru itu di dalam Kristus. Saya ingin bilang saudara pada pagi hari ini, kita harus ingat bahwa Injil, bahwa the gospel mengalahkan kebudayaan, mengalahkan tradisi, mengalahkan kebiasaan kita, mengalahkan pencapaian kita. Ini adalah sesuatu yang perlu kita ingat, karena seringkali kita biarkan budaya itu mencampuri Injil yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tapi saya ingin bilang bahwa Injil itu harusnya berada di paling atas di dalam kehidupan kita, saudara.
Itulah yang menjadi penanda kita sebagai pengikut Kristus. Bukan lagi latar belakang kita, bukan lagi apa yang kita capai, bukan lagi ras atau etnis atau tradisi kita, melainkan Injil yang telah Yesus bagikan kepada kita di atas kayu salib. Dan inilah alasan kenapa Rasul Paulus sangat menentang ajaran-ajaran yang terbalik itu. Ia bahkan dibilang berani menegur Rasul Petrus ketika ia tidak mencerminkan kebenaran itu. Di Galatia 2 ayat 11-13 kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus menegur Rasul Petrus ketika dia gagal mencerminkan kebenaran itu. Pada hari ini saya ingin bertanya kepada saudara, apakah kita telah hidup dengan keterbukaan itu? Jika kita ingin menjadi sebuah tubuh Kristus yang satu, kita dibutuhkan untuk terbuka, saudara. Tapi apakah kita telah hidup dalam keterbukaan itu? Apakah kita bisa membaur dengan saudara-saudara seiman kita? Tidak peduli dari mana mereka berasal. Tidak peduli dari mana mereka berada. Tidak peduli apa yang mereka punya. Apakah kita tetap bisa membaur dengan saudara-saudara seiman itu? Ini adalah pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada saudara, karena saya tahu betapa mudahnya bagi kita untuk menjadi komunitas menutup dirinya kepada orang-orang yang baru, atau kepada orang-orang yang berbeda daripada kita. Dan inilah yang Rasul Paulus ingin kita dengarkan. Saya ingin bilang juga saudara, bahwa di dalam pengajaran Rasul Paulus sendiri sangat sering berbicara tentang bagaimana tidak ada lagi divisi-divisi yang harusnya memecah belah kita semua, saudara. Tetapi saya sering kali lihat di dalam gereja banyaknya divisi-divisi yang terjadi. Memang mungkin tidak sengaja, akan tetapi ini sering kali terjadi di antara saudara-saudara seiman kita sendiri. Dan pada pagi hari ini saya ingin bilang saudara, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi tubuh Kristus yang satu. Oleh karena itu, kita harus ingat bahwa diperlukannya keterbukaan dan penerimaan kepada satu sama lain dalam tubuh Kristus itu. Yang kedua, kesatuan dalam Injil itu terlihat melalui adanya pengurapan yang berbeda-beda sesuai dengan bagian yang telah Tuhan panggil untuk kita mainkan. Dalam Galatia 2, 7-9 berkata, tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia telah memberikan kekuatan kepada Petrus menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas merupakan nama lain dari Petrus, saudara, dan Yohanes yang dipandang sebagai suku guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Sama seperti gambar dan analogi yang diberikan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 12, saudara, tentang bagaimana tubuh Kristus itu memiliki banyak bagian yang mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda. Di pasal ini juga kita diajarkan bagaimana kesatuan di dalam tubuh Kristus itu tidak selalu harus terlihat sama, saudara. Ada pengurapan dan ada karunia yang berbeda-beda dalam tubuh ini. Dan itu terjadi karena kita semua juga memiliki panggilan yang berbeda. Paulus memperlihatkan ini kepada kita melalui perbedaan panggilan antara Paulus sendiri dan juga Petrus. Begitu juga kita bisa dilihatkan bagaimana di dalam 1 Korintus 12 itu dia mengajarkan bahwa ada orang-orang yang dipanggil menjadi mata, dipanggil menjadi tangan, dipanggil menjadi kaki, yang mempunyai fungsi yang berbeda, akan tetapi mereka tetap satu. Dan saya ingin bilang, inilah yang seharusnya terjadi, saudara, di dalam gereja yang satu di dalam Injil. Bukan berarti semuanya harus sama, bukan berarti semuanya harus terlihat sama, akan tetapi semuanya harus menjadi satu meskipun mereka mempunyai panggilan dan urapan yang berbeda. Ada yang dipanggil menjadi pendeta, saudara. Ada juga yang dipanggil menjadi musisi. Ada juga yang dipanggil menjadi pengusaha. Setiap dari kita memiliki sebuah panggilan yang telah Tuhan taruh dalam diri kita, saudara. Janganlah kita membanding-bandingkan atau berkecil hati ketika kita tidak bisa menjadi seperti orang lain. Saya ingin bilang, saudara, perbedaan itu adalah sesuatu yang indah di dalam sebuah gereja. Saudara bisa bayangkan jika saya adalah satu-satunya orang yang
ada di dalam gereja ini. Mungkin tipenya itu seperti saya semua, saudara. Saya yakin mungkin itu akan menjadi sebuah gereja yang menyenangkan, banyak main-mainnya, akan tetapi tidak akan pernah menyelesaikan apapun, saudara. Begitu juga mungkin dengan orang-orang yang lebih serius. Jika mereka adalah satu tipe yang, gerejanya semua satu tipenya begitu, saudara. Saya yakin itu akan menjadi sebuah gereja yang mungkin tidak akan ada warnanya. Ada sih warnanya, mungkin warnanya hitam atau putih aja, saudara. Oleh karena itu saya yakin diperlukannya perbedaan itu, perbedaan pengurapan, perbedaan karunia ini dalam gereja. Oleh karena kita tidak harusnya membandingkan diri kita dengan diri orang lain dan juga berkecil hati jika kita tidak bisa menjadi seperti orang lain. Kita harus ingat bahwa Tuhan telah menyediakan panggilan khusus kepada kita pribadi yang Ia ingin untuk kita kejar. Kita juga harus mengingat bahwa ketika Tuhan memberikan kita urapan yang berbeda, kita tetap melayani Tuhan yang sama, saudara. Dan saya ingin bilang, gereja yang satu di dalam Injil bukanlah gereja yang semuanya sama, saudara. Ada pengurapan yang berbeda, ada karunia yang berbeda, akan tetapi kita menyembah dan kita melayani Tuhan yang sama. Dan yang terakhir, kesatuan di dalam iman itu dapat terlihat dari adanya kasih kepada sesama anggota tubuh Kristus. Galatia 2 ayat 10 berkata, hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan untuk melakukannya. Saudara, salah satu tanda gereja adalah salah satu gereja yang satu adalah di mana gereja itu adalah gereja yang berbelas kasih kepada bagian-bagian yang membutuhkan, saudara. Mengingat mereka yang lemah, mengingat mereka yang tidak mempunyai suara, mengingat saudara kita yang mungkin tengah berada dalam kekurangan atau tengah berada dalam sebuah sakit penyakit adalah tanda dari gereja yang satu. Apakah kita telah mempedulikan dan membantu saudara kita yang kesusahan? Ini adalah sesuatu yang saya ingin tanyakan kepada kita semua. Karena jika kita dipanggil menjadi tubuh Kristus yang satu, kita dipanggil untuk mengasihi saudara-saudara kita yang mungkin sedang membutuhkan. Dan saya ingin bilang, dan saya ingin mengapresiasi Departemen Sosial ICA yang telah menjadikan ini sebagai misi mereka. Untuk YDP, untuk CLC, yang by the way, saudara, jika saudara tidak datang di annual business meeting kita, saudara akan dengar bahwa kita ingin melakukan pembangunan untuk CLC pada tahun ini. Dan jika saudara ingin mengambil andil, saudara bisa kontak saja para pendeta di gereja ICA dan juga berbicara kepada Pastor Anthony secara langsung. Akan tetapi ini adalah sesuatu yang kami percaya telah Tuhan taruh dalam tangan ICA untuk kita lakukan, ya. Akan tetapi saya ingin berterima kasih kepada mereka karena melalui apa yang telah mereka kerjakan, gereja kita bisa menjadi gereja yang berbelas kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa sebagai pengikut Kristus, Alkitab pun berkata di dalam Yohanes 13:34-35 bahwa aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kasih kita kepada satu sama lainlah yang akan menjadi penanda bahwa kita adalah pengikut Kristus sejati, saudara. Seringkali ketika kita bilang, bagaimana kita tahu seseorang itu adalah seorang pengikut Kristus yang sejati? Mungkin saudara bilang, oh dia akan rajin berdoa, oh dia akan rajin ke gereja. Saudara, saya ingin bilang, Alkitab berkata, bagaimana kita bisa dikenal sebagai pengikut Kristus yang sejati? Itu adalah melalui kasih kita kepada satu sama lain. Kasih kita adalah penanda kita. Kasih kita adalah seragam kita sebagai pengikut Kristus. Dan gereja yang satu harus terlihat dari kasihnya kepada satu sama lain, saudara. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan kepada saudara, saya ingin menguatkan dan mendorong saudara. Jika saudara ingin menjadi pengikut Kristus yang sejati, mulailah untuk berbelas kasih kepada saudara seiman kita, saudara. Mulailah peduli kepada anggota-anggota tubuh kita yang mungkin sedang lemah, sedang sakit, sedang kekurangan. Janganlah kita menjadi orang Kristen yang hidup untuk diri kita sendiri, saudara. Karena kita dipanggil untuk menjadi kasih karunia Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan untuk mengakhiri ibadah pagi-pagi hari ini, saudara, saya ingin mengingatkan kepada kita sekali lagi. Kita sebagai tubuh Kristus dipanggil untuk menjadi satu. Harusnya tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi divisi-divisi di antara kita. Dan kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh Kristus.
Dan saya ingin berdoa kiranya firman ini bisa menguatkan saudara, kiranya ini juga menjadi sebuah pengingat bagi saudara, agar kita tidak lupa bahwa kita telah dipanggil untuk menjadi tubuh Kristus yang utuh. Mari kita berdoa bersama. Puji syukur kami tinggal padamu Tuhan atas kesempatan telah Kau berikan pada kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami juga berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan atas pengingat yang telah Kau berikan kepada setiap dari kami pada pagi hari ini Bapa. Dan kami berdoa Tuhan kiranya firman Tuhan yang kami dengar Tuhan menjadi sebuah firman Tuhan yang akan mengubahkan setiap dari kami Tuhan. Kau ajari kami Tuhan untuk hidup sesuai panggilan-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan apa yang telah Engkau rancangkan bagi setiap dari kami Tuhan. Ajari kami Tuhan menjadi gereja yang satu. Ajari kami Tuhan menjadi tubuh Kristus yang utuh Bapa. Kiranya kami bisa menghidupi Tuhan apa yang telah Kau panggil untuk kami lakukan. Kiranya Engkau melalui Rasul Paulus ini telah mengingatkan kepada kita Tuhan untuk menjadi Tuhan gereja yang utuh bagi nama-Mu Bapa. Dan kami serahkan sisa dari ibadah ini Tuhan. Kami serahkan sisa dari minggu kami Tuhan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara telah datang dan menonton ibadah online Gereja ICA, dan ini saya ingin mengucapkan sampai jumpa minggu depan. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA Volunteers, bersiaplah untuk Equip Night di mana kita akan fokus pada penanganan situasi darurat di gedung gereja. Tidak perlu mendaftar untuk menghadirinya, ingat untuk makan sebelum acara karena makan malam tidak disediakan. Bergabung bersama kami di ICA West pada hari Rabu 1 Mei di jam 7 malam. Sampai jumpa. ICA Kids Camp akan segera hadir pada tanggal 26 hingga 28 Juni untuk anak-anak SD kelas 4 hingga 6. Untuk mendaftar atau mendapatkan informasi lebih lanjut, cukup klik kode QR berikut. Daftar sebelum 5 Mei untuk mendapatkan harga early bird. Pendaftaran camp akan ditutup pada 31 Mei. Tempat terbatas, jadi segera daftarkan anak Anda. Mission Trip ICA ke Papua akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 14 Juni. Kita akan membangun gedung nomor 87 hingga 90. Besar biaya adalah 5 juta per orang. Kesempatan ini dibuka bagi para kaum pria dan pendaftaran ditutup pada 19 Mei. Daftar hari ini dan mari bangun kerajaan Allah di Indonesia. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba!
Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.